Goliat ini adalah salah satu raksasa yang masih ada pada waktu itu, ya, dan dia ini adalah keturunan orang Enak. Dia blasteran gitu, campuran orang Enak dan orang Filistin. Nah, mari kita lihat seberapa besar dan seberapa kuatnya Goliat ini. Kita baca di dalam ayat, masih dalam 1 Samuel 17, kita move ke ayat 5 sampai 7. Satu orang boleh bacakan? 1 Samuel 17 ayat 5 sampai 7. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Sampai 7 ya. Ya. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow, aku ketika baca ini tuh aku membayangkan bagaimana Goliat membawa peralatan perangnya itu, mulai dari kepala itu semua terbuat bukan dari bahan yang abal-abal ya, ini bahannya berat semua, tembaga dan besi. Aku bayangin bagaimana Goliat sangat kuat untuk membawa alat-alat perang. Dia bahkan di cover dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kakinya dia di cover oleh peralatan perang. Jadi kalau kita lihat bagaimana Goliat sangat kuat, tidak hanya itu, dia juga tingginya dikatakan 6 hasta sejengkal. Aku tadi searching sih, sebenarnya si Goliat ini tingginya berapa sih? Nah, belum ada penelitian yang benar-benar valid tentang tingginya Goliat ini. Tapi kalau aku searching itu ada yang bilang 3,2 meter, ada yang bilang 2,9 meter. Oke, let's say 3,9 meter. Gila, aku pernah ketemu orang yang tingginya 2 meter, itu kira-kira 2 meter, dia sampai nunduk untuk lewatin pintu mall itu. Itu aja aku merasa kayak udah wow, tinggi banget gitu. Apalagi si Goliat ini, dia tuh bukan hanya tinggi, dia juga kuat. Nah, ketika orang-orang Israel melihat Goliat untuk berperang melawan Goliat, apa yang mereka rasakan? Kita buka kita lanjut ke ayat 8. Kita lanjut ke ayat yang sebentar. Ayat 11. Ada yang bisa bacakan ayat 11? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, kita lihat di sini, karena saking besar dan kuatnya Goliat ini, sampai-sampai tuh tidak ada seorang pun orang Israel yang berani melawan dia. Bahkan Saul pun yang pada saat itu menjabat sebagai raja, yang harus turun, dia bahkan cemas dan dia takut. Nah, gak hanya itu, Goliat itu bisa dibayangkan sangat mengintimidasi orang yang akan menghadapinya. Tidak hanya besar dan kuat, tapi dia juga punya mulut yang bisa menghina. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Ayat yang ke-8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Kita lihat bagaimana si Goliat ini dia kayak meremehkan bangsa Israel pada saat itu. Saya pun kalau misalnya dihadapkan dengan seorang Goliat, mungkin pada saat itu kalau iman saya lemah ya, kalau saya tidak berani, saya nggak berani. Gitu. Mungkin saya akan lari terbirit-birit gitu. Saya nonton aja deh. Walaupun saya adalah pasukan perangnya. Nah, tapi ada satu orang yang berhasil menghadapi Goliat ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar beberapa hal
yang harus kita lakukan untuk menghadapi giant atau menghadapi giants yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 1 Samuel 17 ayat 12. Kita lihat siapa yang berhasil mengalahkan Goliat. Satu orang bisa tolong bacakan 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Siapa sih Daud? Daud itu, seperti yang kita tahu, Daud itu cuma anak dari Isai. Nah, Daud ini apa sih pekerjaannya? Bukan sesuatu yang luar. Pekerjaannya itu bukan raja, bukan pada saat itu ya, sebelum dia menjadi raja, bukan raja, dia juga bukan seseorang yang sangat dihormati atau seorang yang sangat terpandang, tapi dia hanyalah seorang pengembala domba. Jadi ketika kakaknya akan perang dengan biasanya Daud dia akan kembali ke Bethlehem untuk mengembalakan domba ayahnya. Kita lanjut ke ayat 20 sampai 23. Apa yang terjadi ketika Daud pergi? Ada yang bisa bacakan ayat 20 dan 23 sampai 23. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang... Ayat 23? Iya. Oke. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Sebelum aku ke ayat 20 dan 23, membahas 20 dan 23, aku minta Kak Ivon baca ayat 17, Kak. 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertikandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Kita lihat dari ke-5 ayat ini, bahwa ketika Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakaknya, Daud langsung pergi. Dia pergi pagi-pagi buta untuk mengantarkan makanan. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghadapi giants adalah be about your father business, atau utamakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Daud menerima perintah dari ayahnya, Daud, kamu pergi antarkan makanan itu kepada kakakmu. Dia langsung menurut. Bisa dibayangkan kalau misalnya pada saat itu Daud tidak menurut, apakah dia bisa menghadapi Goliat? Apakah dia bisa menang? Tentu tidak ya. Nah, giants dalam cerita ini, giants ini adalah Goliat. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Giants ini bisa berbentuk apapun, dan kita punya giants kita masing-masing. Mungkin giants itu adalah masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mungkin giants itu adalah ketakutan kita. Mungkin giants itu adalah ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang tidak satu visi dan misi dengan kita. Yang pertama adalah utamakan Tuhan dalam hidup kita. Buka dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, boleh satu orang bacakan dengan cepat. Siapa saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
kalau kita menempatkan Tuhan di posisi terakhir, kedua, ketiga, keempat dalam kehidupan kita, apakah kita bisa mendapatkan semuanya? Apakah kita bisa mendapatkan hal-hal yang akan ditambahkan ke kita? Mungkin enggak ya, karena kita harus mencari dulu kerajaan Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke 1 Samuel 17 ayat 24 dan 25. Satu orang boleh bacakan lagi? Oke, aku akan bacakan supaya cepat. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Hal kedua yang kita harus lakukan dalam menghadapi giants atau masalah-masalah kita dalam kehidupan adalah see your fear as your first enemy, atau jadikan ketakutan itu atau kalahkan ketakutan kita itu. Terkadang kita dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dalam satu masalah, kita udah takut duluan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menghadapinya itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya sebenarnya apa yang kita pikirkan itu sebenarnya hanya 10% yang terjadi. Nah, terkadang kita belum fight, tapi kita udah takut gitu. Nah, janganlah ketakutan itu jangan sampai jangan sampai ada di dalam diri kita setiap hari ya, karena itu juga nggak baik. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, saya boleh minta tadi siapa ya? Saya boleh minta Helen yang bacakan. Helen dari Banyuwangi. Dua Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sudah jelas sekali ya dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti kalau kita takut, apakah itu roh daripada Tuhan? Tentu bukan kan. Terus dari siapa? Ya pasti dari setan, kebalikan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu? Kita harus exercise iman kita, atau kita harus latih iman kita setiap hari. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya masalah itu menghadapi kita, atau masalah itu menakut-nakuti kita, kita udah bisa fight melawan giants itu. Kita lanjut ke ayat 1 Samuel 17 ayat 25 dan 26. Tadi ayat 25 udah dibacakan ya. Mungkin dibacakan aja ayat 26. Saya minta Anggi deh. Anggi. Bacain ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Anggi, are you there? Oke, siapa aja deh kalau gitu yang bacain. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Hal selanjutnya yang kita harus lakukan dalam
menghadapi giants dalam kehidupan kita adalah ketahuilah apa yang sedang kamu perjuangkan. Di ayat 26, Daud sangat jelas bertanya gitu. Dia ingin tahu apa sih yang akan didapatkan kalau misalnya seseorang itu berhasil mengalahkan Goliat. Karena mungkin saat itu yang ada di pikiran Daud adalah mungkin orang-orang Israel nggak berani melawan Goliat karena emang tidak ada yang mau diperjuangkan. Percuma dong, kayak ngapain saya capek-capek berperang, saya capek-capek mengantarkan nyawa saya untuk sesuatu yang nggak jelas. Kita dalam kehidupan kita juga harus dalam menghadapi masalah, kita juga harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan ketika kita menghadapi masalah. Jangan sampai udah masalahnya tambah banyak, ketakutannya makin besar, tapi kita nggak dapat apa-apa dari situ. Itu hanya kayak berlalu aja, begitu aja. Hal yang ketiga adalah ketahui apa yang sedang kamu perjuangkan. Nah, di ayat yang ke-26 juga Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Hal selanjutnya yang kita harus lakukan dalam menghadapi giants dalam kehidupan kita adalah bring your giant down size. Artinya adalah kita jangan terlalu melihat masalah atau ketakutan itu jadi suatu hal yang besar gitu. Nah, di ayat 26, di ayat ke-26 tadi Daud mengatakan bahwa Goliat itu adalah orang yang nggak bersunat. Kita tahu pada saat itu sunat adalah suatu tanda, suatu perjanjian Allah dengan Abraham kalau memang keturunan Tuhan itu keturunan Abraham harus disunat. Itu adalah suatu perjanjian Abraham dan Tuhan. Nah, Daud dengan berani, dengan percaya diri dia mengatakan bahwa Goliat adalah orang yang tidak bersunat. Mengapa kita takut gitu? Mengapa kita takut dengan sesuatu hal yang tidak berada di pihak Tuhan? Mengapa kita takut dengan seseorang yang tidak berada pada lindungan Tuhan? Kita harus berani mengatakan bahwa musuh kita itu tidak bersunat. Tapi kita pastikan dulu kalau kita memang berada pada pihak Tuhan. Jangan nanti ternyata lawan kita yang berada pihak Tuhan. Kita pastikan bahwa kita berada di pihak Tuhan. Tapi terkadang kita tidak dapat merasakan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu karena kita mengizinkan orang lain menghambat pikiran kita. Nah, saya mau sharing mengenai cerita saya ketika saya dulu berkuliah. Jadi kami itu 4 bersaudara, saya abang saya dan kakak saya. Nah, kebetulan abang saya dan kakak saya ini perbedaan umurnya tidak terlalu jauh. Jadi ketika masuk kuliah, kami itu jadi saya semester 1, abang saya semester 3, kakak saya semester 6. Nah, ketika saya ingin masuk kuliah, saya bilang ke bapak saya mau kuliah. Tapi bapak saya bilang, udahlah ngapain kuliah gitu. Oh juga nanti kamu akan balik lagi ke dapur. Gitu. Lagian juga kan kakakmu sama abangmu juga belum selesai. Mau dari mana? Kebetulan kami memang belum punya cukup uang untuk memuliakan sekaligus 3 orang dalam tahun yang sama. Lalu saya dan mama saya bilang ke bapak saya gini, saya yakin Tuhan akan memberikan kita rezeki. Nah,
Dan ketika saya masuk kuliah, benar aja, ada aja berkat dari Tuhan, ada aja berkat dari Tuhan yang bisa, sehingga saya bisa melunasi uang-uang kuliah saya. Jadi kita jangan sampai melihat suatu masalah itu sebagai masalah besar, tapi kita harus melihat apakah ada peluang, apakah um, apakah Tuhan, apakah kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap kita, sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita melihat Tuhan itu lebih besar daripada masalah-masalah kita, saya yakin Tuhan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar kepada kita. Kita lanjut ke ayat 28. Ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28, saya minta 1 Samuel ya boleh. 1 Samuel 17 ayat 1 28. Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Hal yang selanjutnya yang kita harus lakukan dalam menghadapi giants adalah berhati-hatilah, musuhmu ada di dekatmu. Di sini diceritakan bahwa mental Daud sedang diuji dengan perkataan dari kakaknya. Kakaknya itu seperti membuat Daud ini down gitu kan. Nah, gitu juga dengan kita. Kita tidak semua orang yang dekat dengan kita, bahkan di sini kakaknya Daud sendiri pun itu berada di pihak kita atau berada di pihak Tuhan juga. Saya ingat teman kuliah saya, sebut aja Budi namanya. Jadi dia tuh mau ambil, dia dari awal, dari SMA dia udah mau ambil jurusan filsafat kependetaan. Lalu bapaknya itu sangat melarang keras dia untuk ambil kependetaan itu. Nah, berhati-hatilah musuhmu berada di dekatmu. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 sampai 30 deh. Satu orang boleh bacakan. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu fokus kepada hambatan, tetapi apakah kita bisa mencari peluang dan apakah kita bisa mendapatkan suatu manfaat dari situ. Di sini Daud menjawab kakaknya, apa sih yang udah aku lakukan gitu loh. Daud tuh nggak fokus kepada perkataan kakaknya tadi. Daud tuh fokus apa yang dia bisa lakukan di sini. Dia mencari peluang, apakah dia bisa berperang melawan Goliat. Nah, terkadang dalam kehidupan kita juga kita suka lupa gitu. Karena terlalu banyak masalah, terlalu besar ketakutan yang kita rasakan. Sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang bisa memberikan kita kemampuan
Tuhan bisa memberikan kita kemampuan untuk berpikir cepat, kemampuan untuk berpikir bagaimana ya saya bisa menyelesaikan masalah saya, atau bagaimana ya saya bisa menghadapi giants ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar pada kita dalam menghadapi giants atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita lanjut. Tadi di ayat yang ke-30 juga Saul mengatakan bahwa tapi sebelum itu kita baca dulu ayat 30 sampai 37 ya. Kita lanjut. 1 Samuel 17 ayat 30 sampai 37. Ayat 30 sampai 37 ya. Yes. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin tidak bersunat itu, ia akan salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Ya, udah. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Thank you, Pak. Di ayat yang ke-33, di sini Saul meragukan Daud karena Daud masih muda. Nah, mungkin saya mau bagi pengalaman saya ketika saya berada dalam gereja. Mungkin ketika kita dikasih tugas, misalnya, "Dedi, kamu pertama kali saya dikasih tugas dalam acara ibadah gereja, Dedi, kamu tugas ya, kamu jadi song leader." Aku meragukan diriku gitu, kayak aku takut karena nanti gimana ya, ini song leader ini kan sangat berperan penting untuk membawa suasana nyanyian itu jadi lebih hidup gitu kan. Gimana ya, apakah aku bisa? Apakah aku mampu gitu? Tapi di sini Saul melihat dalam diri Daud, Saul melihat kepercayaan diri daripada Daud. Mungkin beberapa dari kita juga seperti itu. Kita di gereja juga suka diremehkan gitu kan. Terkadang orang muda ini, suara orang muda ini kadang tidak didengar di gereja. Jangankan di gereja, bahkan sekarang demo pun, kalau misalnya suara orang muda itu didengar, mungkin nggak ada demo hari ini, saya yakin. Nggak akan ada anak-anak kuliah yang harusnya kuliah online di rumah, mereka malah turun ke jalan, mereka demo. Terkadang kita bukan dikucilkan, meragukan. Terkadang orang-orang meragukan kita karena kita masih muda. Tapi saya mau bagikan satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
Ada yang bisa bacakan? Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap rendah kita karena kita muda. Tapi kita juga sebagai orang muda harus berpikir apa yang dapat saya lakukan untuk pelayanan, apa yang dapat saya lakukan supaya untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di cerita ini juga dikatakan bahwa ternyata Daud itu pada masa mudanya, waktu dia masih muda, dia tuh udah mengalahkan beruang, dia udah mengalahkan singa. Jadi untuk mengalahkan Goliat itu bukan suatu hal yang baru bagi dia, karena dia sudah latihan, sudah bisa mengalahkan beruang dan juga singa. Hal selanjutnya yang kita lakukan dalam menghadapi giants kita adalah remember your victories. Atau kita harus mengingat di masa lampau apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Doa-doa apa sih yang Tuhan sudah jawab? Doa-doa saya yang mana yang Tuhan sudah jawab? Nah, dulu tuh saya pernah punya prayer journal. Jadi di situ saya akan tuliskan gitu doa-doa saya apa saja yang saya doakan. Nah, nanti kemudian ketika doa itu sudah dijawab, nah saya akan review tuh. Oh, ternyata doa gue yang ini udah dijawab ya. Doa gue yang ini juga udah dijawab nih. Nah, kita harus mengingat gitu pengalaman kita dengan Tuhan di masa lampau. Seperti Daud, dia ingat keberhasilannya dia pada waktu lampau ketika Tuhan menuntun dia untuk melawan beruang, dia melawan singa. Beruang dan singa itu bukan binatang yang dia itu binatang buas loh, kayak sekali terkam itu mereka sangat cepat gitu. Tapi Tuhan memampukan Goliat untuk melawan singa dan singa dan beruang maksud saya. Jadi kita mencoba untuk membuat prayer journal atau list doa apa saja yang sudah kita doakan, dan nanti ketika doa kita pada di selanjutnya tidak dijawab, kita lihat, oh ternyata kita nggak ragu gitu, ternyata doa saya ini dijawab, mungkin doa saya yang ini belum dijawab karena mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Kita lanjut ke ayat ke-38 sampai 39. Kembali lagi dalam 1 Samuel 38 17 ayat 38 sampai 39. Ada yang bisa bacakan? Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Daud ketika Saul ketika dia mengenakan baju perangnya kepada Daud merasa ini sepertinya mengganggu saya gitu, saya sampai nggak bisa berjalan. Hal selanjutnya yang kita harus lakukan untuk menghadapi giants itu adalah don't fight as someone else, atau jangan fight sebagai orang lain. Nah,
ketika saya masih SMP, saya ingat banget, saya ini dulu waktu SMP saya tuh jarang sekali baca Alkitab. Saya bisa dihitung lah dalam 1 tahun berapa kali. Tapi saya tahu, saya punya kakak yang rajin baca Alkitab dan dia rajin berdoa. Saya ada di pikiran saya bilang, oh tenang aja, kakak gue rajin baca Alkitab dan rajin doa kok. Berarti gue juga bisa selamat dong, kan kakak gue pasti doain juga buat gue gitu. Nah itu nggak bisa, kita nggak bisa kita nggak bisa fight sebagai orang lain. Kita harus fight untuk diri kita. Kita harus punya baju perang kita sendiri. Mungkin ketika Daud jadi mengenakan baju perang Saul, seperti yang kita tahu tadi kan di mereka itu kan antar bukit ya, jadi mereka dipisahkan oleh lembah. Ketika Daud turun dari bukit itu menuju ke lembah, orang akan berpikir bahwa oh ini adalah Saul, dan nanti kemenangan itu adalah bukan kemenangan Daud, tapi adalah kemenangan Saul. Begitu pula sebaliknya, mungkin nanti ketika Daud ternyata oh ya enggaknya itu bukan Saul, bukan rajanya. Jadi jangan berperang sebagai orang lain. Kita harus siap sedia, kita harus punya baju perang kita sendiri. Apa baju perang kita? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah baju perang yang sangat bisa kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam menghadapi giant itu adalah ada di ayat 40. Kita baca. Ini hal terakhir ya. Satu lagi. Ayat ke-40. Saya akan bacakan ya supaya cepat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah be prepared. Kita harus siap. Kita harus menyiapkan diri kita untuk fight the giant. Mungkin Daud ketika dia menjaga para kawanan dombanya, dia belajar mengenai kesabaran. Dia prepare dirinya mengenai kesabaran. Ketika dia mungkin berlatih, kita tahu ceritanya bahwa Daud ini menang atas Goliat hanya dengan 5 batu. Hanya dengan satu shot, satu lemparan. Mungkin dia juga berlatih menggunakan tongkatnya. Nah, hal yang kita lakukan adalah menyiapkan diri kita. Saya sangat suka di ayat yang ke-47 dikatakan bahwa 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun yang menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tapi saya sangat suka di bahasa Inggrisnya, kalau teman-teman bisa buka nanti di rumah, bahwa peperangan ini bukanlah peperangan Daniel dan Goliat, tapi peperangan ini adalah peperangan antara Tuhan dan giant yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kapan kita harus bersedia? Kapan kita harus prepare? Kapan kita harus siap? Kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Boleh satu orang bacakan? Petrus 3 ayat 15.
Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi tanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kapan kita harus sedia? Kita harus sedia pada setiap waktu. Pada saat ini, kita sama-sama menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kejadian-kejadian sekarang, gempa bumi, perang, demo, atau COVID, ini adalah suatu warning dari Tuhan. Ini adalah suatu peringatan untuk kita semua. Apakah kita benar-benar siap? Apakah dalam waktu yang sulit ini, dalam waktu yang rumit ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita hanya fokus kepada masalah-masalah yang terjadi di dunia ini? Kita takut kena COVID. Kita takut UU Cipta Kerja itu akan diimplementasikan. Kita takut kita kerja nanti nggak dapat pesangon kalau misalnya ini peraturan undang-undang ini di apply. Tapi apakah dalam masa rumit ini kita mau datang kepada Tuhan? Kita mau siap sedia. Kita mau baca firman Tuhan. Kita tahu bahwa peperangan ini bukan milik kita. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kalau kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin kita dalam peperangan ini, saya yakin dan percaya kita akan menang seperti Daud mengalahkan Goliat. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa giant yang sedang kita alami pada saat ini? Dan apakah kita sudah menemukan cara bagaimana kita fight melawan giant itu? Dan apakah kita mau berkomitmen untuk mengizinkan Tuhan, berperang melawan giant yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Tuhan memberkati.